min 4/5 dan min 10 lebih besar min 4/5 kan. Nah, yang lebih kecil kita tulis dulu ya. Jadi HB-nya adalah min 10. Halo Sobat Edukasi, selamat datang kembali di Cakrawala Edukasi. Learning happy, be smart. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, untuk tahu bagaimana penjelasan mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel, jangan kemana-mana, simak terus video berikut ini. Untuk soal yang pertama, di sini ada mutlak 4x ditambah 3 sama dengan 7. Nah, untuk cara menyelesaikannya, kita dapat menggunakan sifat mutlak x. Kita jadikan akar dari x kuadrat. Nah, jadi langsung saja kita ubah ke dalam persamaan akar x kuadrat. Nah, langsung saja ya. Jadi kita tulis di sini 4x plus 3. Nah, kita kasih akar di sini, kemudian kita kuadratkan. Ini tujuannya untuk menghilangkan mutlaknya ini ya. Nah, karena di sebelah kiri kita kasih akar kuadrat, maka di sini juga harus diperlakukan hal yang sama. Maka kita tulis 7, kita kasih akar di sini dan kita kuadratkan. Nah, karena sisi kiri dan kanan sama-sama kuadrat, karena sama-sama ada tanda akar, maka kita dapat mencoretnya sehingga menjadi 4x plus 3 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Nah, setelah ini baru kita pindah ruaskan menjadi 4x plus 3 kemudian dikurangi dengan 7 kuadrat sama dengan 0. Nah, ingat ya, karena karena 7 ini harus berpindah ruas, maka harus dibuat negatif, yang awalnya positif menjadi negatif. Nah, tuh. Setelah itu, oh ya, sorry, ini ada kuadratnya di sini. Nah, setelah itu baru kita hitung nih. 4x ditambah 3, kemudian ditambah 7. Yang sebelah sini adalah 4x ditambah 3 min 7 sama dengan 0. Nah, ingat ya. Jadi yang satu di sini harus positif, sedangkan yang belakang harus negatif karena di sini tandanya negatif. Karena tandanya negatif, maka yang satu harus positif dan yang satu harus negatif. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan nih menjadi 4x plus 10, ya kan? 4x ditambah 3 ditambah 7 adalah 10. Sedangkan yang sini adalah 4x 3 min 7 berapa? Min 4 ya, min 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita cari satu persatu. Ini kan 4x plus 10 sama dengan 0. Nah, jika 4x plus 10 sama dengan 0, maka 4x sama dengan 10 kita pindah ruaskan menjadi min 10. Nah, jadi x di sini adalah min 10 per 4. Nah, kita sederhanakan min 10 per 4 berapa? Menjadi min 5 per 2. Nah, ini baru yang ruas sebelah kiri. Nah, untuk yang sebelah kanan juga harus diperlakukannya sama. Jadi 4x min 4 sama dengan 0. Nah, kita tulis dulu di sini. Ini di sini ya. 4x min 4 sama dengan 0. Maka 4x sama dengan adalah, karena di sini negatif 4 berpindah ruas, jadi di sini menjadi positif ya. Min 4 pindah ruas jadi positif 4. Nah, 4x sama dengan 4. Jadi x di sini adalah 4 per 4. 4 per 4 itu berapa? 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 5 per 2 atau 1. Atau kita tulis di sini HP min 5 per 2 atau 1. Untuk soal selanjutnya ada mutlak 3x plus 7 sama dengan mutlak 2x min 3. Maka kita cara menyelesaikannya adalah kita harus
mengubah sifatnya menjadi mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, jadi langsung saja kita masukkan di sini 3X plus 7, kita kasih akar di sini, kemudian kita kuadratkan sama dengan kayak tadi ya, 2X min 3, kita kasih akar di sini dan kita kuadratkan. Nah, karena di sini sama-sama ada tanda akar, kita hilangkan akarnya menjadi 3X plus 7 kuadrat sama dengan 2X min 3 kuadrat. Nah, setelah itu baru kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan sehingga 3X plus 7 kuadrat dikurangi, ingat ya, positif menjadi negatif, 2X min 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah itu kita tulis di sini 3X plus 7, jadi ini kita tulis, kemudian ditambah dengan 2X min 3. Nah, karena di sini adalah negatif, maka yang di sini harus positif, sedangkan yang satunya harus negatif. Nah, baru yang kedua, 3X plus 7 negatif, ini ya, min dikali 2X adalah min 2X, min dikali ini 3 adalah plus 3 ya. Jadi yang satu harus positif dan yang satunya harus negatif, karena di sini negatif, sama dengan 0. Nah, baru kita jumlahkan nih, 3X ditambah 2X berapa? 5X. 5X plus 7 ditambah 7 dikurangi 3 adalah 4. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya adalah 3X min 2X berapa? X. Nah, 7 ditambah 3 adalah 10. Ditambah 10 sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita pindah ruas, 5X plus 4. 5X plus 4 sama dengan 0. Maka 5X sama dengan 4 pindah ruas menjadi min 4. X sama dengan min 4 per 5. Oke. Nah, kemudian kita selesaikan yang belakang ini. X plus 10 sama dengan 0. Kita tulis ya, X plus 10 sama dengan 0. Jadi X adalah 10 pindah ruas menjadi min 10. Terus di sini HP-nya adalah min 4 per 5 dan min 10 lebih besar min 4 per 5 kan? Nah, yang lebih kecil kita tulis dulu ya. Jadi HP-nya adalah min 10 dan min 4 per 5. Untuk soal selanjutnya ada mutlak X min 4 kurang dari 2. Nah, cara menyelesaikannya seperti tadi, kita ubah dulu mutlak X menjadi akar X pangkat 2. Nah, langsung saja kita ubah ya. Jadi kita buat akar di sini dulu, akar dari X min 4, kemudian dikuadratkan, dan yang 2 juga diperlakukan dengan sama. Jadi kita buat akar dulu di sini, 2 kita kuadratkan. Nah, karena di sini ada akar dan di sini juga, maka bisa kita hilangkan tadi sehingga menjadi X min 4 kuadrat. Ingat ya, akarnya sudah hilang, kurang dari 2 kuadrat. Nah, setelah itu baru kita pindah ruaskan menjadi X min 4 kuadrat. 2 kuadrat kita pindah ruaskan sehingga menjadi min 2 kuadrat kurang dari 0. Nah, setelah ini baru kita hitung menjadi X min 4. Kita tulis yang ini ya, X min 4 tetap kita tulis di sini. Kemudian 2 di sini kita tulis plus, yang depan kita tulis plus seperti ini. Nah, yang belakang baru X min 4 min 2. Jadi karena di sini tandanya adalah min, sehingga di sini adalah plus dan di sini adalah min. Oke. Jangan lupa kurang dari 0. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan nih. X dan X min 4 ditambah 2 adalah min 2. Sedangkan yang sebelah sini adalah X min 6
kurang dari 0. Nah, setelah itu X min 2 sama dengan 0, maka X di sini adalah 2. Ingat ya, kita tidak ruaskan menjadi X sama dengan 2. Sedangkan yang ini, X sama dengan min 6 kurang dari 0, maka X sama dengan 6. Nah, karena pindah ruas, jadi yang negatif menjadi positif. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya. Jadi di sini ada 2. Kita tulis yang lebih kecil dulu. Selain itu juga ada 6 di sini. Setelah itu kita cari angka di antara angka 2 dan angka 6. Nah, misalkan nih angka 3 di sini. Kita misalkan ya, angka 3 di sini. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang ini. Nah, X ini kita ganti dengan 3. 3 min 2 hasilnya adalah 1 ya, hasilnya positif, maka kita tulis positif kecil di sini. Kemudian X min 6, X adalah 3, 3 min 6 adalah negatif 3, hasilnya negatif. Nah, karena positif dikali negatif adalah negatif, maka yang tengah sini berarti adalah hasilnya negatif. Nah, jika di tengah ini negatif, berarti yang di tepinya adalah positif dan positif. Itu ya. Jadi kita misalkan 3, kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Kita masukkan di sini dan hasilnya yang satu positif, yang satu negatif, maka di sini nilainya adalah negatif. Sedangkan jika yang tengah negatif, maka di sebelahnya pasti adalah positif dan positif. Nah, setelah itu ini kita ganti. Ini kita ganti dengan nah, ini tandanya terbuka ya, karena di sini adalah kurang dari, bukan kurang dari atau sama dengan, sehingga tidak ada arsiran di tengah sini. Oke. Nah, setelah itu kita lihat ini kan tadi kurang dari 0. Nah, angka yang kurang dari 0 itu kan angka negatif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang sebelah tengah di sini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang tengah ini ya. Saya ulangi lagi, karena tadi adalah persamaannya itu kurang dari 0. Nah, angka yang kurang dari 0 adalah angka negatif, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang negatif di sini. Nah, setelah itu dari sini, dari gambar ini sudah terlihat himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah 2X. Nah, jadi HP-nya ada ini. Jadi X-nya berada di tengah. Seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya ada mutlak 3X min 4 lebih dari 5. Maka seperti soal sebelumnya, kita menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, langsung saja kita ubah. Kita ubah persamaan ini. 3X 4. Kita kasih akar di sini, kemudian kita kuadratkan. Nah, begitu juga yang 5 di sini kita kasih akar dan kita kuadratkan. Nah, setelah itu karena ini ada akar dan ini akar juga, maka kita hilangkan akarnya sehingga menjadi 3X min 4 kuadrat lebih besar dari 5 kuadrat. Nah, baru kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan menjadi 3X min 4 kuadrat. Kita pindah ruaskan sehingga menjadi negatif 5 kuadrat. Di sini adalah 0. Nah, baru kita hitung. 3X min 4. Nah, ingat karena di sini negatif, maka yang satu harus positif dan yang satu harus positif. Yang satu harus positif dan yang satu harus negatif. Nah, di sini positifnya dulu ya. 3X min 4 plus 5. Baru di sini adalah 3X min 4 negatif 5. Satu positif dan satu negatif. Lebih besar dari 0. Nah, setelah itu kita hitung. 3X min 4 ditambah 5 adalah 1.
Yang sebelah sini 3x min 4 min 5 adalah min 9. Nah, setelah itu kita hitung, setelah itu kita pindah ruaskan 3x plus 1 sama dengan 0, maka 3x, kita tulis dulu ya, 3x plus 1 sama dengan 0, maka 3x sama dengan min 1. Jadi x adalah min 1/3. Untuk yang kedua ini 3x min 9 sama dengan 0, maka 3x sama dengan min 9 kita pindah ruaskan menjadi 9, x sama dengan 9 dibagi 3 adalah 3, sehingga x nya adalah min 1/3 dan 3. Nah, kemudian baru kita buat garis bilangannya. Nah, karena ini tidak lebih besar sama dengan, maka tandanya terbuka di sini ya, tidak boleh diarsir. Nah, yang lebih kecil adalah min 1/3, kemudian yang sini adalah 3. Nah, kita misalkan angka di antara min 1/3 dan angka 3, kita misalkan angka 0 ya. 0 di sini, misalkan. Nah, 0 ini kita masukkan ke sini. 3 dikali 0 adalah 0 ditambah 1 hasilnya adalah positif, maka di sini kita tulis positif. Sedangkan 3 dikali 0 dikurangi 9, maka hasilnya adalah negatif. Nah, karena ini positif, ini negatif, maka yang tengah ini atau yang tadi ini 0 itu bernilai negatif. Nah, kalau ini bernilai negatif, maka yang sini pasti positif dan yang sini juga positif. Nah, setelah itu kita lihat, karena ini tadi lebih besar daripada 0, angka yang lebih besar daripada 0 itu kan pasti angka positif atau angka yang bukan angka negatif ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang positif atau yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka di sini ini himpunan penyelesaiannya dan sebelah sini. Nah, jika kita sudah menggambar seperti ini, maka bisa dilihat HP-nya atau himpunan penyelesaiannya, yaitu HP sama dengan, kita buat x di sini adalah kurang dari min 1/3, ini ya, kurang dari min 1/3, atau x, saya tulis di bawahnya, x lebih besar daripada 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah, Sobat Edukasi, itu tadi cara menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak pada satu variabel. Apabila kalian suka pada video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.